mathematics made real by bees. This almost looks man-made, manufactured. I mean, it doesn't look like something from the natural world. The precision, the fine straight lines that they've created is extraordinary. Right. It's an engineering wonder for sure. Ya, kita sedang membicarakan tentang lebah, yang dengan kemampuan alaminya mampu menciptakan sarang yang rumit dan efisien. Hewan dengan nama spesies Apis mellifera ini membangun sarangnya menyerupai bentuk segi enam, alias hexagonal. Look at that, it's perfect. Hexagons here. Yeah. It is amazing. Muncul pertanyaan sederhana. Dari sekian banyak jenis bangun datar, mengapa si jenius bersayap ini memilih segi enam sebagai desain rumahnya? Apakah ada alasan matematis di baliknya? Sebelum mengetahui alasannya, kalian bisa menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten-konten terbaru dari Mathboy. Siapa yang tidak suka dengan madu? Cairan kental manis ini dibuat oleh lebah dengan cara mengumpulkan nektar dan serbuk sari bunga. Dan seekor lebah hanya dapat menghasilkan sekitar 1/12 sendok teh madu selama hidupnya. Madu yang dihasilkan tidak hanya serta-merta menjadi makanan lebah, tetapi melalui madu yang mereka konsumsi, lebah menghasilkan sejenis cairan mirip lilin yang digunakan untuk membangun rumah mereka. Bayangkan betapa berharga dan bernilainya setetes madu bagi lebah. Saat membangun sarang, koloni lebah harus bisa memastikan mereka tidak membuang terlalu banyak sumber daya dan energi yang berupa lilin dan madu. Ini berarti mereka perlu menggunakan lilin sedikit mungkin untuk membangun sarang yang dapat menyimpan madu sebanyak mungkin. Kalau dipikir-pikir, sama halnya dengan mindset seorang pengusaha. Meminimalisir biaya produksi untuk mendapatkan profit sebesar mungkin. Game teori gue adalah gue aplikasikan bagaimana caranya gue bisa mendapatkan hasil yang paling optimal dengan effort yang paling low. Sekarang mari kita lihat dari kejauhan mahakarya dari arsitek alami ini. Dari jauh nampak berbentuk lingkaran, seolah-olah dibangun menyesuaikan dengan bentuk tubuh lebah yang memanjang. Tapi mari kita mencoba untuk lebih dekat. Dari jarak ini kita bisa mengamati lebih detail bentuk sebenarnya dari sarang lebah, yaitu berbentuk segi enam atau heksagonal. Geometri dari sarang lebah ini berhasil membuat banyak para cendekiawan ribuan tahun lalu bertanya-tanya, mengapa harus heksagonal yang dipilih oleh lebah? Salah satunya datang dari sarjana terhebat Romawi bernama Marcus Terentius Varro. Saat itu Varro sedang mempelajari struktur sarang dari lebah madu. Kemudian dia mengungkapkan sebuah dugaan bahwa struktur segi enam yang dibangun oleh lebah madu mungkin sedikit lebih padat daripada struktur lain dan akan memiliki total keliling terkecil. Dugaan dari Varro tersebut kemudian dikenal sebagai dugaan sarang lebah. Well, that is actually a simple-sounding question with a very complicated answer. It's one of the oldest questions in mathematics. It's got a name, actually. It's called the honeycomb conjecture. Mathematicians have worked on it for thousands and thousands. Perlu kalian garis bawahi, ini hanyalah sebatas dugaan. Jadi, belum ada bukti matematisnya. Tetapi tidak ada salahnya kalau kita mencoba memposisikan diri kita sebagai Varro pada waktu itu. Misal bentuk sarang lebah adalah lingkaran. Pasti pandangan kalian akan tertuju pada celah yang dihasilkan.
akal sehat kalian juga pasti langsung bergejolak, menandakan tidak efisiennya bentuk yang dipilih. Ingat, lilin dan madu adalah hal yang sangat berharga bagi lebah. Sehingga kita harus memilih bangun geometri dengan syarat mempunyai sisi yang sama dan dapat disusun pada permukaan datar tanpa meninggalkan celah sama sekali. Dan ternyata hanya ada 3 bangun geometri yang memenuhi syarat tersebut, yaitu segitiga sama sisi, persegi, dan segi 6. Jadi mana yang harus dipilih? Mana yang terbaik? Mari kita menduga-duga seperti yang dilakukan oleh Faro. Misal kita punya 3 formasi dari bangun datar ini. Formasi pertama adalah formasi yang terdiri dari 2 buah persegi. Formasi kedua adalah formasi yang terdiri dari 4 buah segitiga sama sisi. Dan formasi ketiga adalah formasi segi 6 yang terbentuk dari 6 buah segitiga sama sisi. Pada ketiga formasi tersebut, setiap bangun datar memiliki panjang ruas yang sama, yaitu 1 satuan panjang. Sehingga dari sini kita bisa dengan mudah menghitung kelilingnya dengan cara menjumlahkan seluruh ruas terluar. Didapatkan hasil kelilingnya sama semua, yaitu 6 satuan panjang. Dari ketiga bentuk formasi yang berbeda, ternyata memiliki keliling yang sama. Kemudian, bagaimana dengan luasnya? Mungkin pandangan pertama kalian akan langsung memilih formasi segi 6, karena memang terlihat paling luas. Sehingga kalau dihubungkan pada kasus lebah atau bahasa gaulnya cocokologi, semakin luas wadahnya, maka madu yang dapat disimpan akan semakin banyak. Yaps, itulah yang dipikirkan oleh Faro. Tapi kita tidak berhenti sampai di situ. Mari kita mencoba menghitung luasnya dengan perhitungan sederhana. Dapat kalian lihat, ternyata ketiga formasi ini memiliki luas yang berbeda, walaupun tadinya memiliki keliling yang sama. Sekarang, kalian bisa memilih formasi mana yang memiliki luas terbesar. Jawabannya adalah formasi segi 6. Secara tidak langsung, kita telah menyelesaikan dugaan yang dibuat oleh sang maestro, Marcus Terentius Faro. Tetapi tidak semudah dan sesingkat itu cara saintis menerjemahkan suatu fenomena. Karena pada kenyataannya, puzzle yang berupa dugaan sarang lebah ini harus melewati perjalanan panjang selama ribuan tahun. Dimulai dari tahun 36 sebelum Masehi ketika dugaan pertama itu muncul, setelah era Romawi kuno berakhir, kemudian pada abad ke-17, Jan Brozek menjelaskan mengapa sarang lebah berbentuk heksagonal. Selanjutnya pada tahun 1943, matematikawan Hungaria László Fejestos menerbitkan sebuah bukti bahwa sarang lebah berupa poligon cembung. Barulah pada akhirnya, kepingan puzzle terakhir bisa diselesaikan pada tahun 1999 oleh matematikawan dari University of Michigan bernama Thomas Hills. In 1999, I produced a proof that no possible other shape. Di dalam naskah pembuktiannya, banyak sekali dijumpai proses matematika yang sangat-sangat kompleks. Halaman demi halaman, lema demi lema, dan teorema demi teorema. Dan kesimpulannya adalah sama seperti yang diduga oleh Faro, sama seperti yang dipikirkan oleh orang Yunani kuno, dan sama seperti yang pernah ditulis oleh Charles Darwin, bahwa sarang lebah benar-benar sempurna dalam menghemat tenaga kerja dan lilin. If you look at the shape of the honeycomb, it's made out of hexagons with 6 sides, and those fit together to make a hexagonal honeycomb.
And this has remarkable mathematical properties. The hexagonal honeycomb is the way to fit the most area with the least perimeter. Pada akhirnya, segi 6 adalah bentuk yang paling efisien, dan lebah mengetahui apa yang tidak diketahui oleh ahli matematika selama ribuan tahun.